Hai, halo semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya Hana dari Bimbel Klinik Genius. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kembali tentang tryout sejarah. Ya, kita mulai nomor 1 ya. Bangunan bersejarah yang merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Islam, salah satunya adalah masjid. Ciri akulturasi tersebut dapat terlihat dari titik-titik. Nah, kita lihat ya. Ini adalah merupakan contoh akulturasi antara Hindu dan Islam. Ya, ada pada masjid misalnya. Nah, pada masjid biasanya bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam itu bisa dilihat dari bentuk atap dan menaranya. Atap dan menara masjid itu berbentuk tumpang atau bertingkat-tingkat, ya. Dan ini bisa kita lihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten. Demikian juga selain atap, menara masjid juga banyak juga terpengaruh oleh agama Hindu. Selain tadi atap, akulturasi Hindu dan Islam bisa kita temukan juga pada bentuk makam, ya, kemudian pada seni sastra, wayang, tembang, dan dalam kalender Jawa. Ya. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Dari situ kita bisa memilih jawaban yang tepat untuk jawaban nomor 1. Jadi, ciri akulturasi pada masjid tersebut dapat terlihat dari, yaitu jawabannya adalah B, ya, bentuk atap yang bersusun seperti punden berundang-undang. Nomor 2, permainan debus di Banten yang menggunakan bacaan salawat merupakan perkembangan kesenian dalam bidang titik-titik. Nah, kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah debus. Debus itu apa sih? Debus merupakan kesenian tradisional ya dari daerah Banten. Nah, awal mulanya debus ini bermula dari ajaran tasawuf. Ya, tasawuf itu merupakan salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam. Nah, pada kesenian debus ini tasawuf itu digunakan sebagai cara untuk memperoleh ilmu yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah dengan cara menggunakan senjata tajam yang disebut dengan gadebus. Nah, pada gadebus ini nanti dituliskan berupa lambang-lambang ajaran tasawuf. Sehingga lama-kelamaan ilmu kekebalan tubuh ini sering disebut sebagai debus. Dan saat ini debus menjadi salah satu seni pertunjukan yang kita kenal. Nih ya, jadi permainan debus yang menggunakan bacaan salawat merupakan perkembangan kesenian dalam bidang B, ya, seni pertunjukan. Nomor 3, pada tahun 1811, seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia telah berhasil direbut oleh titik-titik. Kita lihat ya. Nah, pada pertengahan April 1811, ya, pasukan Inggris menyerang Pulau Jawa. Karena pada saat itu Jawa atau Indonesia itu merupakan wilayah kekuasaan Belanda yang dikuasai oleh Prancis. Jadi istilahnya Indonesia ini dikuasai oleh Belanda Prancis. Seperti kalian ketahui bahwa di Eropa sana antara Inggris dengan Prancis terlibat dalam peperangan yang besar selama kurun waktu yang cukup panjang. Sehingga di beberapa wilayah di Asia pun yang diduduki oleh Prancis, maka nanti akan terjadi perebutan wilayah dengan Inggris. Termasuk juga yang terjadi di Indonesia dengan pusatnya ada di Pulau Jawa ini. Nah, pada April 1811, Inggris menyerang Pulau Jawa dan akhirnya berhasil mengalahkan kekuasaan Belanda Prancis pada saat itu. Sehingga pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Inggris kemudian berhasil merebut kekuasaan Belanda yang ada di bawah kekuasaan Prancis. Sampai akhirnya setelah melalui berbagai macam peperangan, Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa pada tanggal 18 September 1811. Itu melalui perjanjian Tuntang.
Nah, perjanjian Tuntang inilah yang menyebabkan nanti wilayah-wilayah di Indonesia harus diserahkan kepada Inggris. Dan ini menandai kekalahan Belanda atas Inggris di Indonesia. Jadi, kita lihat di sini pada tahun 1811 seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia telah direbut oleh titik-titik. Kita lihat di sini adalah jawabannya adalah pemimpin Inggris pada saat itu Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia bernama Thomas Stamford Raffles. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor 4. Hak VOC untuk melakukan pemaksaan agar rakyat wajib menyerahkan hasil buminya disebut titik-titik. Kita lihat ya. Ini adalah merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa VOC. Ada yang disebut dengan hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan kelebihan hasil panen. Kemudian ada yang disebut dengan leveransi, yaitu kebijakan untuk menyerahkan hasil bumi kepada VOC. Lalu ada juga kontingenten. Kontingenten ini adalah merupakan pajak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Selain itu juga ada ketentuan tanaman dan jenis rempah yang memang ditentukan oleh VOC. Demikian juga ada pelayaran hongi, yaitu merupakan kebijakan untuk mengawasi semua bentuk perdagangan gelap yang dilakukan oleh para petani. Karena pada saat itu VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hak VOC untuk melakukan pemaksaan agar rakyat wajib menyerahkan hasil buminya itu disebut leveransi. Nomor 5. Peraturan pokok dalam sistem tanam paksa dalam prakteknya banyak mengalami penyimpangan. Peraturan yang tidak menyimpang hanyalah terdapat pada titik-titik. Kita lihat dulu ya. Ini adalah aturan tanam paksa. Ya, salah satu aturannya adalah bahwa rakyat harus menyediakan 20% atau 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan. Kemudian tanaman yang digunakan untuk kultur stelsel akan dibebaskan dari pajak. Selain itu, rakyat yang tidak memiliki tanah, maka dia wajib bekerja di perkebunan milik Belanda. Kemudian aturan lainnya adalah untuk waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam untuk padi. Selain itu, kelebihan hasil produksi pertanian akan dikembalikan kepada rakyat. Kemudian, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Tetapi aturan-aturan yang dijalankan ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya karena banyak sekali terjadi penyimpangan dalam prakteknya. Dari sekian banyak aturan ini, semuanya banyak mengalami penyimpangan, kecuali adalah bahwa pada jenis tanamannya yang ditanam saja. Ya, jadi kalau jenis tanamannya memang itu berjalan seperti rencana pemerintah Belanda. Nah, dari sini kita lihat jawaban untuk nomor 5 adalah yang E. Nomor 6, pada masa pendudukan Jepang, seluruh pegawai Indonesia setiap pagi diharuskan menghormati Kaisar Jepang dengan membungkuk badan ke arah Tokyo. Nama kegiatan tersebut adalah titik-titik. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang memberlakukan berbagai macam kebijakan di berbagai bidang. Ini merupakan kebijakan-kebijakan pendudukan Jepang di bidang politik. Yang pertama, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Selain itu, sebagai penggantinya, karena pada saat itu bahasa Jepang masih belum bisa dikuasai oleh penduduk Indonesia, maka Jepang kemudian memberlakukan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian struktur pemerintahan juga dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Dan salah satu hal yang wajib dilakukan setiap hari adalah melakukan seikirei, yaitu berupa upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo atau ke arah timur dengan membungkukkan badan untuk penghormatan kepada Kaisar Jepang Tennohika. Selain itu, Jepang juga membentuk pemerintahan militer.
dan membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Dari situ kita bisa tahu bahwa kebiasaan untuk menghormati Kaisar Jepang dengan membukukan badan ke arah Tokyo itu nama istilahnya adalah seikirei. Kalau Kimigaya itu nama lagu kebangsaan Jepang ya, Kamikaze itu adalah nama dewa badai atau dewa angin yang dipuja-puja oleh bangsa Jepang. Selain itu Kamikaze juga digunakan untuk memberikan nama misi bunuh diri pada saat menjelang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Hakoichiyo, sementara Hakoichiyo itu adalah merupakan doktrin yang ditanamkan yang berasal dari ajaran Shinto bahwa Jepang muncul sebagai pemimpin umat Asia. Banzai, kalau banzai itu merupakan kata-kata penyemangat ya, yang digunakan untuk berbagai upacara resmi ya, banzai. Nomor 7. Terdapat berbagai pendapat tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Jika dilihat dari peninggalan berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, agama Hindu disebarkan oleh golongan titik-titik. Kita lihat ya, di sini ada beberapa teori tentang masuknya Hindu Buddha. Ada teori kesatria yang menyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha dibawa oleh golongan kesatria, yaitu golongan bangsawan, prajurit. Kemudian ada teori Waisa bahwa masuknya Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan pedagang. Kemudian ada juga teori Brahmana yang mengatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana merupakan orang-orang yang ahli di bidang agama serta ahli di bidang sastra dan filsafat. Merekalah yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ke India. Kemudian ada teori arus balik yang mengatakan bahwa tidak hanya orang-orang India yang datang ke Indonesia, tetapi orang-orang Indonesia pun datang ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Kita lihat nomor 7 tadi pertanyaannya adalah terdapat berbagai pendapat tentang prosesnya masuk agama Hindu ke Indonesia. Jika dilihat dari peninggalan berupa prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta, maka agama Hindu tadi disebarkan oleh golongan titik-titik. Tadi kita bisa lihat bahwa yang menguasai bahasa, tulisan Sanskerta, dan juga filsafat itu adalah golongan Brahmana. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E. Karena hanya golongan Brahmana lah yang dapat mengenal ilmu agama Buddha dan juga dapat menggunakan tulisan dan bahasa Sanskerta. Nomor 8. Peradaban dunia yang telah memperkenalkan sistem kalender berdasarkan peredaran matahari adalah titik-titik. Kita lihat ya, ini adalah hasil-hasil penemuan dari Mesir kuno. Nah, pada bangsa Mesir kuno, mereka telah berhasil melakukan penemuan-penemuan yang luar biasa pada ribuan tahun sebelum Masehi. Di antaranya menemukan teknologi dalam membuat kaca. Jadi boleh dikatakan kaca itu awalnya sudah dibuat oleh bangsa Mesir kuno. Kemudian juga ada tulisan hieroglif, tulisan yang bergambar. Kemudian juga bangsa Mesir kuno telah menggunakan kalender berdasarkan peredaran matahari. Demikian juga pada bangsa Mesir kuno telah mengenal seni bangunan yang luar biasa, yaitu piramida. Menemukan tinta juga untuk menulis dan keahlian yang luar biasa di bidang anatomi tubuh manusia. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Karena kalender berdasarkan peredaran matahari itu dikenal oleh bangsa Mesir kuno. Sementara kalian tahu ya, kalau kalender berdasarkan peredaran bulan itu baru nanti ditemukan oleh bangsa Mesopotamia.